Diincar banyak klub besar, Jai Itzes tak mau tinggalkan Venezia, ini alasannya. Skuad Garuda di AFF 2024 butuh sektor tengah mumpuni. Ketum PSSI sudah legowo ranking FIFA turun karena Asian Cup 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik. Laga Timnas Indonesia menghadapi Bahrain tetap akan digelar di tanah air, bukan di luar negeri. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, dalam partai ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir telah bertemu dengan Sekjen AFC, Datuk Windsor Paul John di Doha, Qatar pada beberapa waktu lalu. Keduanya juga turut membahas pertandingan Timnas Indonesia kontra Bahrain. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, ujar Erick Thohir. Sementara, mantan striker Timnas Indonesia pada era 90-an, Yusuf Ekodono menilai bahwa peluang Martin Paes dan kawan-kawan masih sangat terbuka lebar. Ia berharap Timnas Indonesia bisa menyapu seluruh laga tersisa dengan hasil optimal, minimal tidak kalah saat tandang, dan menang di kandang sendiri, mau skor 1-0 yang penting menang. Kemudian bisa menahan Australia dan Jepang akan sangat bagus, lanjut pemain legendaris Persebaya Surabaya. Peluang hitung-hitungan nilai masih ada untuk finish runner-up. Kuncinya yaitu, menang 2 laga kandang, dan mencuri poin 2 laga tandang tersisa, ujarnya. Ia mengakui perkembangan Timnas Indonesia era sekarang jauh sangat pesat. 4 tahun lebih Timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong menunjukkan grafik yang terus naik. Ditambah dukungan penuh dari pemerintah serta PSSI era Erick Thohir. Zaman saya ada pemain yang mundur karena tidak mampu mengikuti porsi latihan yang diberikan, dulu yang penting latihan keras. Sementara, ranking FIFA per Kamis, 19 Desember 2024, menempatkan Timnas Indonesia di posisi ke-127 dengan 1133,41 poin, turun 2 peringkat dan minus 1,7 angka dari sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena pencapaian Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tim berjulukan Garuda itu menang 1-0 atas Timnas Myanmar, seri 3-3 kontra Timnas Laos, dan kalah 0-1 dari Timnas Vietnam. Tidak apa-apa. Memang sudah dipresikdi ketika menurunkan tim muda di Piala AFF 2024, ujar Erick Thohir. Pasti ada perhitungan. Melawan Myanmar kami ingin menang, hasilnya menang, melawan Laos kami ingin menang, hasilnya seri. Melawan Vietnam sudah diprediksi kalah, ucap Erick Thohir. Dalam sepak bola lini tengah disebut sebagai sektor vital bagi sebuah tim. Kemenangan atau kekalahan tergantung kekuatan para gelandang di area ini. Begitu pula bagi Timnas Indonesia, harus punya gelandang energik dan pekerja keras jika ingin memenangkan duel kontra Timnas Filipina, pada partai pamungkas penyisihan grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Surakarta, Sabtu, 21 Desember 2024, besok. Dari 3 pertandingan yang telah diselesaikan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan, lini tengah Timnas Indonesia kelihatan berfungsi saat mengalahkan Myanmar 1-0. Namun ketika ditahan imbang Laos 3-3, lini sentral itu meninggalkan lubang yang mudah ditembus lawan. Sehingga dengan mudah penyerang Myanmar menusuk langsung ke jantung pertahanan berhadapan dengan kiper Dav Favasya. Timnas Indonesia kalah lawan Vietnam lebih parah lagi. Timnas Indonesia bermain terlalu ke bawah. Sehingga kita terus ditekan Vietnam. Ada 1-2 momen Indonesia bisa bikin gol, namun dukungan dari tengah kurang. Saat laga penentuan kontra Filipina nanti, para gelandang Timnas Indonesia harus bermain rapat dan berani menguasai bola. Karena Filipina punya pemain naturalisasi asal Eropa yang punya skill mumpuni. Di tengah rumor dirinya diincar banyak klub, Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, tidak mau meninggalkan Venezia yang sedang menghadapi situasi gawat di Liga Italia. Venezia sedang menghadapi ancaman terdegradasi dari Serie A. Klub yang baru promosi dari Serie B ini sekarang menempati dasar klasemen. Tim asuhan Eusebio Di Francesco baru mengoleksi 10 poin dalam 16 pertandingan. I Lagunari sudah defisit 5 poin dari posisi terakhir di zona aman yakni peringkat 17. Kendati performa tim secara keseluruhan tampak buruk, sejumlah pemain Inero Verdi tetap tampil bagus.
Performa pemain-pemain ini membuat nama mereka dibicarakan menjelang pembukaan bursa transfer Januari. Salah satu pemain Venezia yang ramai diperbincangkan di bursa transfer adalah Jay Itzes. Pemain keturunan Belanda ini selalu menjadi starter dalam formasi Di Francesco. Hanya 2 kali absen karena skorsing dan cuti, Itzes sudah mengoleksi 1.238 menit bermain. Rata-ratanya mencapai 88,42 menit per penampilan, yang merupakan angka tertinggi di antara semua pemain Ilagunari. Dalam penampilan terbaru, Itzes berhasil menjebol gawang Juventus dan hampir membawa Venezia menang. Pemain berusia 24 tahun ini sekarang kencang dirumorkan diincar oleh klub lain dari Italia sendiri. Setidaknya ada Monza dan Torino yang dikabarkan menginginkan Itzes. Sejumlah klub dari luar Italia juga disebut-sebut membidik pengoleksi 9 caps untuk timnas Indonesia ini. Tetapi, menghadapi isu transfer ini, intensi Itzes dan klubnya jelas. Seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, Itzes maupun Venezia akan menutup pintu rapat-rapat untuk proposal yang datang selama bursa transfer Januari. Jay Itzes hanya mau mendiskusikan transfer ke klub lain pada musim panas mendatang. Untuk saat ini, dia ingin fokus pada tugas menyelamatkan Venezia dari degradasi. Mantan pemain Go Ahead Eagles ini tidak mau meninggalkan Inero Verdi di tengah jalan. Apalagi, perjuangan tim hitam hijau kini akan semakin berat. Pada pekan ini, partner Itzes di lini belakang Venezia, Michael Svoboda, dipastikan akan absen hingga akhir musim. Pemain asal Austria itu mengalami cedera ligamen krusiat sehingga harus menjalani operasi bersama Itzes. Svoboda adalah 2 pemain yang paling diandalkan Venezia pada musim 2024-2025.